Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi elastisitas permintaan dan penawaran. Next. Kelompok 11 terdiri dari Francisca Mulyasari, Muhammad Irham, dan saya sendiri Nisa Usufa. Baik, langsung saja. Yang pertama, elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan. Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, bahwa fungsi permintaan atas suatu barang mempunyai beberapa variabel bebas. Namun, dalam pembahasan ini, diasumsikan bahwa hanya ada satu variabel bebas, yaitu harga barang itu sendiri yang mempengaruhi terhadap jumlah yang diminta oleh konsumen. Sementara variabel-variabel bebas lainnya dianggap konstan. Secara matematis, fungsinya dapat ditulis menjadi Q dx T sama dengan F Px, T, atau disingkat dengan Q dx sama dengan F Px. Berdasarkan fungsi permintaan di atas, maka elastisitas harga dari permintaan dapat didefinisikan sebagai perubahan presentasi jumlah yang diminta oleh konsumen, yang diakibatkan oleh perubahan presentase dari harga barang itu sendiri. Jadi, definisi elastisitas harga dari permintaan ini secara matematis adalah perubahan presentase jumlah yang diminta oleh konsumen dibagi dengan perubahan presentasi dari harga barang itu sendiri. Jika elastisitas harga dari permintaan dilambangkan dengan EH, maka rumusnya menjadi sebagai berikut. EHD, X sama dengan perubahan presentasi jumlah yang diminta dari barang X dibagi dengan perubahan presentasi harga barang X. Rasio perubahan presentase yang dinyatakan di atas, jika diuraikan secara matematika, maka akan diperoleh rumus elastisitas harga dari permintaan sebagai berikut ini. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan, EHD adalah elastisitas harga dari permintaan, U adalah unit barang, P adalah harga barang, delta Q adalah perubahan unit barang, dan delta P adalah perubahan harga barang. Rumus pada poin 15.2 adalah rumus elastisitas harga dari permintaan yang dihitung di antara dua titik atau range pada kurva permintaan. Dan disebut juga dengan rumus elastisitas harga busur, arch elasticity. Jika perubahan harga sangat kecil atau delta P mendekati 0, maka delta Q dibagi delta P akan menjadi seperti rumus limit delta P mendekati 0 sama dengan delta Q dibagi delta P sama dengan dQ dibagi dP. Sehingga elastisitas harga dari permintaan 15.2 dapat ditulis kembali menjadi EHD sama dengan dQ dibagi dP dikali dengan P per Q, atau EHD sama dengan dQ per dP dibagi Q per P. Rumus 15.3 ini adalah rumus elastisitas harga dari permintaan yang disebut dengan elastisitas harga titik atau point elasticity. Berdasarkan rumus 15.3, dapat dinyatakan bahwa EH adalah perbandingan antara fungsi marginal dQ per dP dengan fungsi rata-rata Q per P dari fungsi permintaan. Rumus ini hanya berlaku pada fungsi permintaan yang berbentuk P sama dengan FQ
maka rumus elastisitas harga titik dari permintaan berubah menjadi EHD sama dengan 1 per DP per DQ dikali P per Q, di mana DQ dibagi DP diganti dengan 1 per DP per DQ. Hal ini dibenarkan karena digunakan aturan diferensial dari fungsi inverse, yaitu DQ dibagi DP sama dengan 1 dibagi DP per DQ. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas uniter, yaitu sebuah permintaan dapat dikatakan elastis jika elastisitasnya E sama dengan 1. Apabila harga suatu barang berubah, maka presentasi perubahan permintaan berbanding lurus dengan presentasi perubahan harga. Yang kedua, elastis. Sebuah permintaan dikatakan sempurna apabila elastisitasnya melebihi persentase terhadap perubahan suatu harga barang. Yang ketiga adalah elastisitas sempurna. Elastis dikatakan sempurna apabila permintaannya tak terhingga. Jika terjadi perubahan suatu harga barang, maka tidak ada permintaan kepada produsen barang. Permintaan dan elastisitas. Jika elastisitas yang didapat kurang dari 1 atau lebih dari 0, maka jumlah pada permintaan lebih kecil dari harga barang. Dan yang kelima adalah elastisitas sempurna. Pada elastisitas sempurna, jika harga mengalami suatu perubahan, naik atau turun, maka permintaan sama dengan 0 atau jumlah pada permintaan sama. Dapat dilihat kurva permintaan dan nilai koefisien elastisitasnya. Mulai dari yang A elastis, yang B uniter, yang C tidak elastis, yang D elastis sempurna, dan yang E tidak elastis sempurna. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua, sini ada elastisitas permintaan sepanjang kurva permintaan. Menentukan elastisitas harga titik pada kurva permintaan. Nilai elastisitas titik dari suatu fungsi permintaan dapat diperoleh tanpa harus menggunakan rumus elastisitas di atas, melainkan dengan menggunakan metode grafik fungsi permintaan. Misalkan, kita ingin mengetahui nilai elastisitas harga dari permintaan di titik A pada kurva D aksen. Nilai elastisitas harga di titik A adalah EK sama dengan DQ per DP dikali P per Q, atau sama dengan E Q1 B Q1 per B Q1 dikali A Q1 per 0 Q1 sama dengan B Q1 per 1. Dengan demikian, elastisitas harga dari permintaan pada suatu titik dalam kurva permintaan yang linear dapat ditentukan. Yang pertama, bila titik A terletak pada kurva permintaan di mana DA sama dengan AD aksen, maka nilai koefisien elastisitas harga dari kurva permintaan adalah 1. Gambar 15.1 dapat dilihat. Elastisitas di titik kurva permintaan. Next. Kemudian yang kedua, untuk setiap titik yang terletak di sebelah kiri atas titik A, nilai koefisien elastisitas harga dari permintaannya adalah lebih dari 1. Dapat kita lihat pada gambar 15.2. Kita lihat untuk sebarang titik di sebelah kiri atas titik A. Kemudian yang ketiga, untuk semua titik yang terletak di sebelah kanan bawah titik A, nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Kemudian yang keempat,
nilai koefisien elastisitas harga dari permintaan di titik D, yaitu yang berpotongan dengan sumbu P adalah tak hingga. Dan yang terakhir, nilai koefisien elastisitas harga dari permintaan di titik D aksen, yaitu yang berpotongan dengan sumbu Q adalah 0. Untuk gambar dapat dicermati pada gambar 15.2. Next. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Oke, sebelum kita masuk ke elastisitas permintaan dan hasil penjualan, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, perbedaan elastisitas menyebabkan kuantitas penjualan yang semakin besar belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin banyak. Kemudian yang kedua, hasil penjualan sendiri adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Jika harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya juga akan berubah. Istilah yang ketiga, ada kaitannya kenaikan harga akan menyebabkan juga kenaikan dalam hasil penjualan. Namun, hal ini hanya akan benar apabila permintaan adalah tidak elastis. Untuk permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam hasil penjualan. Next. Akan kita buktikan pernyataan yang ketiga tadi. Yang pertama, jika permintaan adalah elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan berkurang. Begitu pula sebaliknya, kalau harga itu turun, hasil penjualan akan bertambah. Kemudian yang kedua, jika permintaan tidak elastis, kenaikan harga akan menyebabkan hasil bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka hasil penjualan akan berkurang. Di sini dapat dicermati gambar di samping, yaitu permintaan terhadap barang X dan permintaan terhadap barang Y. Oke, untuk buktinya kita bisa lihat di next slide. Oke, yang pertama, terlebih dahulu perhatikan perubahan terhadap hasil penjualan barang X sekiranya bertambah tinggi. Yang kedua, pada awalnya, misalnya harga adalah P. Pada harga ini hasil kali penjualannya adalah OP kali OKI, sama dengan OK, OKI, BP. Yang ketiga, misalkan harga naik menjadi P, harga yang baru ini mengurangi permintaan dari Q. Menjadi Q, hasil penjualan pada harga baru ini adalah OP dikali OKI1. OP dikali OKI1 dikali AP1. Yang keempat, bandingkan Q1 kali QBC dengan PC dikali AP1. Jelas kelihatan bahwa Q1 dikali QBC dikali OQ1 sama dengan OQ1 dikali AP1. Jika kita bandingkan Q1 dikali QBC dengan PC dikali AP1, jelas kelihatan bahwa Q1 dikali QBC adalah yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Kemudian yang terakhir, dengan demikian dapat kita simpulkan OKI kali BP adalah lebih besar daripada OKI1 dikali AP1. Dan hal ini berarti hasil penjualan pada waktu harga mencapai P adalah lebih besar daripada sewaktu harga adalah P1. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa oleh karena permintaan terhadap barang X adalah elastis, maka kenaikan harga P menjadi P1 telah mengurangi hasil penjualan barang tersebut. Kemudian yang keempat, ini ada jenis-jenis elastisitas harga yang lain.
Yang pertama ada elastisitas silang. Oke, elastisitas permintaan silang atau bisa disebut own elasticity of demand, yaitu elastisitas permintaan yang hanya berhubungan dengan satu jenis barang saja. Perubahan harga salah satu barang memiliki pengaruh pada jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Ada dua macam perhitungan elastisitas permintaan silang. Oke, kemudian ada tiga macam respon perubahan suatu barang ke barang lain. Yang pertama, elastisitas silang positif, yaitu sebuah peningkatan harga suatu barang yang menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang yang lain. Kemudian yang kedua, elastisitas silang negatif, yaitu peningkatan harga suatu barang yang mengakibatkan turunnya suatu permintaan barang yang lainnya. Dan yang ketiga adalah elastisitas silang nol, artinya kenaikan harga suatu barang yang tidak mempengaruhi suatu permintaan terhadap barang yang lain. Kemudian, ini yang pertama koefisien elastisitas silang busur. Ini merupakan rumus dari koefisien elastisitas silang busur. EXY sama dengan delta QY dibagi delta PX dikali sigma PX dibagi sigma QY. Dengan keterangan di mana EXY menyatakan koefisien elastisitas permintaan silang. Kemudian PX menyatakan harga satuan barang X. QY menyatakan jumlah barang Y yang diminta. Oke, yang kedua, ini ada rumus koefisien elastisitas permintaan silang titik. EXY sama dengan DQY dibagi DPX dikali PX dibagi QY. Untuk rumus ini dipakai jika persamaan fungsi permintaan sudah diketahui. Fungsi permintaan tersebut terdapat nilai koefisien kemiringan masing-masing variabel yang nilainya adalah delta P per delta Q aksen. Jika persamaan fungsi permintaan tidak diketahui, rumus yang di atas tadi akan berubah menjadi EXY sama dengan delta QY per delta PX dikali PX per delta QY. Di sini ada tiga kasus. Yang pertama, EXY sama dengan 0. Artinya apa? Artinya barang X dan Y tidak memiliki hubungan apa-apa. Kedua barang itu adalah independent goods. Yang kedua, kasus apabila nilai dari EXY lebih dari 0 atau positif. Maka barang X dan Y berhubungan substitusi. Atau barang yang satu merupakan barang substitusi atau pengganti barang kebutuhan lainnya. Semakin besar EXY, itu semakin besar pula atau semakin baik dan kuat hubungan substitusinya. Kasus yang ketiga, apabila EXY negatif, maka barang X dan Y berhubungan komplementer. Artinya, barang yang satu merupakan komplement atau pelengkap bagi barang lain. Semakin besar negatifnya, nilainya semakin baik dan kuat hubungan komplementarisasinya. Okay, next. Kemudian ada elastisitas pendapatan. Pengertian dari elastisitas pendapatan atau income elasticity adalah sebuah elastisitas yang menyatakan jumlah pengeluaran yang diminta karena perubahan pendataan pada konsumen. Pendapatan konsumen sendiri adalah pendapatan per kapita konsumen di suatu daerah atau wilayah tertentu.
Ini ada macam-macam elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas pendapatan positif, yaitu apabila terjadi sebuah peningkatan permintaan berbanding lurus dengan pendapatan konsumen. Kemudian yang kedua, elastisitas pendapatan nol, yaitu apabila pendapatan konsumen tidak mempengaruhi perubahan pada permintaan suatu barang. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan yang negatif, yaitu apabila permintaan harga barang kebutuhan menurun akibat peningkatan pendapatan konsumen. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah rumus elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas pendapatan busur atau earned income elasticity. Untuk koefisien elastisitas pendapatan busur ini ditandai oleh adanya dua tingkat pendapatan dan dua tingkat jumlah yang diminta. Rumusnya adalah sebagai berikut. EI sama dengan delta Q per delta I dikali sigma I per sigma Q. Dengan keterangan, EI sama dengan koefisien elastisitas pendapatan, delta Q merupakan perubahan jumlah bahan, delta I merupakan perubahan pendapatan, I adalah pendapatan per kapita masyarakat, Q adalah jumlah barang yang diminta. Yang kedua, elastisitas pendapatan titik atau point income elasticity. Rumus dari elastisitas pendapatan titik yaitu EI sama dengan DQ per DI dikali I per Q. Untuk kurva Angel yang linear, DQ per DI itu konstan, sehingga dapat dituliskan menjadi delta I per delta Q. Sehingga rumusnya menjadi EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q. Dalam tiga rumus di atas, koefisien pendapatan memiliki hasil yang baik atau positif untuk barang biasa yang permintaannya naik dan buruk atau negatif untuk barang yang permintaannya turun. Faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Yang pertama, jumlah konsumen. Semakin banyak jumlah konsumen terhadap kebutuhan barang maupun jasa, maka semakin tinggi permintaannya. Yang kedua, tingkat kebutuhan. Semakin sulit mencari suatu kebutuhan barang maupun jasa, semakin tinggi permintaannya. Yang ketiga, ketersediaan jumlah barang. Jumlah ketersediaan barang di pasaran, maka dapat juga mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produksi. 5. Elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang atau jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran dan dilambangkan dengan ES. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. ES sama dengan persentase perubahan penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga, atau sama dengan delta Q per Q dikali P per delta P, sama dengan delta P per delta, delta Q per delta P dikali P per Q, atau bisa juga ditulis dengan Q1 min Q dikali P dibagi P1 min P dikali Q. Dengan keterangan, ES adalah koefisien elastisitas, delta Q merupakan perubahan penawaran, delta P merupakan perubahan harga, Q merupakan jumlah penawaran sebelum berubah, Q1 merupakan jumlah penawaran sesudah berubah, P merupakan harga sebelum berubah, dan P1 merupakan harga sesudah berubah. Elastisitas harga penawaran barang mengukur penerimaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga pokok komoditi. Elastisitas penawaran menetapkan hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan perubahan harga suatu barang dengan konsep elastisitas.
Elastisitas juga dapat dihitung sehubungan dengan determinan penawaran lainnya. Namun, faktor utama yang mengendalikan penawaran suatu komoditas adalah harganya. Elastisitas harga penawaran adalah rasio persentase perubahan harga dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan suatu komoditas. Selanjutnya, ada jenis-jenis koefisien elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastik. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya lebih dari 1. Yang kedua, ada inelastik. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya kurang dari 1. Yang ketiga ada elastik uniter, yaitu jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya sama dengan 1. Yang keempat, elastik sempurna, yaitu jika harga tidak berubah sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Yang kelima, inelastik sempurna, yaitu jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Nah, adapun macam-macam kurva penawaran dan nilai koefisien elastisitasnya bisa dilihat pada gambar 15.4 sebagai berikut. Yang terakhir ini ada referensi yang kami kutip dari berbagai referensi berikut. Mungkin bisa disimak dan dibaca. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.